diceritakan, masih ada yang disembunyikan oleh Pak Badrudin. Ya, saya ingin memperkenalkan diri. Siapa tahu adik-adik belum kenal. Saya Pak Nila. Ya, ya, saya temannya Bu Nila. Saya temannya Bu Nila kalau di rumah. Suaminya Bu Nila. Suaminya. Iya. Ya, ya, nggak apa-apa. Ya, saya suaminya Bu Nila. Saya suaminya Bu Nila, tapi muridnya Pak Badrudin. Oke. Ini, Dek, ujiannya kapan? Senin. Itu ujian yang pertama. Oh iya, betul. Ujiannya Senin, itu ujian yang pertama. Kenapa saya bilang itu ujian yang pertama? Nanti sepanjang kehidupan adik-adik itu akan ketemu dengan banyak ujian. Iya, semakin tinggi levelmu, semakin tinggi makommu, semakin tinggi kelasmu, ujiannya semakin sulit, semakin banyak. Nah, karena itu adik-adik harus mulai belajar untuk bisa menikmati setiap ujian, ya kan? Jadi ketika orang menghadapi ujian itu ada banyak sikap yang biasanya muncul, ya. Ada yang wah angel, fraiso, ora mungkin, nah lalu down, ada yang begitu. Ada yang ya meskipun angel, bismillah, karo mlaku dilakoni, ada yang begitu. Ada yang kemudian sama sekali nggak ada kecemasan, nggak ada kegelisahan, nggak ada ujian yobe, wah gitu toh. Ada yang begitu, ujian yobe, orang lulus, ada yang orang lulus yobe. Wah, gila. Nah, saya ingin begini, saya ingin adik-adik ketahui bahwa yang namanya kecemasan atau stres itu kalau dihubungkan dengan prestasi itu gambarnya seperti gunung, ya. Jadi kalau Anda bikin diagram, kalau matematika itu ada sumbu X, ada sumbu Y gitu tak. Kalau kita bikin grafik itu, nah itu kemudian grafiknya itu kayak gunung, jadi seperti kurva normal begini. Maksudnya apa? Ketika ini sumbu X, ini sumbu Y, di bawah ini stres, di bawah ini kecemasan. Terus di sebelah Y-nya, yang sumbu Y, ini adalah prestasi. Nah, saya mau kasih tahu bocorannya. Bocorannya begini. Kalau seperti gunung, itu kan nilai 1, 2, 3, 4, 5 ke kanan ya kalau sumbu X. Ada lihat, kalau digambar, ketika orang itu stresnya 1, nanti ke Y-nya 1, gitu kan? Nanti kalau stresnya 2, nanti ke Y-nya 2, begitu seterusnya sampai di puncak. Nah, puncak ini kan namanya rata-rata nih. Rata-rata itu apa dalam bahasa matematika? Median, ya. Ada di rata-rata. Nah, ketika stresnya ini rata-rata atau yang dalam bahasa psikologi disebut moderat, maka prestasinya itu justru ada di puncak paling tinggi. Karena nanti setelah kecemasannya lebih dari rata-rata, lebih dari moderat, lebih dari yang di tengah-tengah tadi, geser lagi ke kanan, nanti prestasinya turun lagi. Semakin cemas ke sana, semakin turun lagi. Jadi kalau digambar grafiknya itu seperti kurva normal atau seperti gunung begini. Itu artinya apa, adik-adik?
menghadapi ujian nasional atau menghadapi ujian kehidupan apapun nanti seperti yang akan Anda alami. Kita tinggal lihat, kalau yang tidak cemas sama sekali, itu biasanya prestasinya juga cuma dapat segitu, gitu toh. Tapi kalau kecemasannya berlebihan, nanti prestasinya juga turun, itu cuma sedikit. Nah, yang bagus itu kalau kecemasannya pas di tengah, deg-degan, yorodo diside, tapi yang kemudian itu masih bisa dikelola. Itu yang menyebabkan adik-adik kemudian semangat untuk belajar, ya, semangat untuk mempersiapkan diri. Nah, karena itu kemudian hasilnya malah optimal. Nah, yang kedua, ketika orang itu kecemasannya di tengah, ya, kecemasannya sedang-sedang saja, itu nanti kalau ketemu apa-apa di soal itu tidak panik. Itu yang penting, karena sering saya melihat ada beberapa kasus dalam ujian itu kebetulan, misalnya ya, di soal-soal awal itu dilalah rodo angel, begitu ketemu itu, waduh, awal raiso, udah kepiur-kepiur, wah ini mesti nanti semuanya ke bawah angel kabeh. Padahal belum tentu, bisa jadi di depan angel itu di bawah malah gampang banget, kan bisa jadi begitu. Tapi yang namanya orang panik, sekalian, orang panik itu kemudian kan menjadi tidak rasional, ya. Ada yang masih ingat pada saat Jogja kita ini gempa atau erupsi Merapi, itu kan banyak orang yang panik, ya, banyak orang yang panik. Ada isu tsunami, semuanya lari ke utara. Ada isu gunung Merapi meletus, semuanya lari ke selatan. Malah tabrakan di tengah. Nah, sing selatan ngalor, sing lor ngidul. Itu namanya orang panik. Bahkan tetangga saya di dekat Jalan Bantul sana itu ada peristiwa yang lucu kalau itu berkaitan dengan kepanikan. Apa deh? Tidak masuk akal. Jadi pada saat habis gempa di Bantul itu kan kemudian ada isu tsunami, karena waktu itu Aceh habis tsunami kan, pemberitaan di TV sedemikian rupa. Lalu orang semuanya lari berbondong-bondong ke utara dengan mengatakan tsunami, tsunami, tsunami. Oh, semua orang pada lari ke utara. Apa yang terjadi deh? Ada bakul sate di pinggir jalan, ya, ada bakul sate di pinggir jalan. Melihat banyak orang lari, itu kemudian suaminya, karena itu suami istri, suaminya lari ambil sepeda motor, nyetater sepeda motor di pinggir jalan itu, sudah siap mau kabur karena ada isu tsunami. Tiba-tiba karena banyak orang yang ketakutan, namanya saja orang panik, ada ibu-ibu karena lihat ada laki-laki bawa sepeda motor, langsung bonceng, langsung bonceng, cekelan. Nah, suaminya ini merasa istrinya sudah bonceng, bablas, bablas sampai ke jembatan layang mana ini Jati. Nah, dari sana sampai ke jembatan layang Jati, sampai di jembatan layang Jati ketemu tetangganya. Itu kok sih diboncengke beda. Nah, tetangga sampai mana tadi? Kok duduk biasanya sih diboncengke. Nah, ya, oke. Nah, di atas jembatan Jati itu tetangganya lihat. Begitu tetangganya lihat kok yang diboncengkan bukan istrinya, tetangga ini bilang begini, Kang, sing kok boncengke sopo? Ayo ibune, gitu. Loh ibune. Lalu tetangga ini bilang, tilii dhisik. Lalu karena sudah panik tadi langsung bablas, merasa sudah ada sing cekelan, bablas. Dikira yang bonceng itu adalah istrinya. Ketika dilihat, ternyata bukan istrinya, terus didunke di Nyonya Suwarti.
jemput istrinya, bisa dibayangkan apa yang terjadi di rumah, ya toh? Oh, ono tsunami dalam keadaan hidup dan mati, malah boncengke wong liya. Nah, gitu toh. Tetapi dia boncengke wong liya itu orang kroso. Kenapa, Dek? Panik. Nah, orang panik itu gambarannya seperti itu. Nanti kalau Anda panik, kecemasannya berlebihan, lihat soal ujian rodo angel, kepiur-kepiur, hilang kabeh. Jadi nanti kalau adik-adik lihat soal kok angel, itu ngeling-ngeling jembatan layang Jati. Nah, itu contoh orang yang panik. Jadi kalau orang yang tidak panik, itu saya bonceng bojone apa bukan, itu tahu, ya kan, ngerti. Tetapi kalau orang yang panik nggak ngerti. Karena itu adik-adik meskipun sudah belajar dengan sungguh-sungguh, sudah ilmunya sudah banyak, tapi belum tentu nanti kalau panik itu kemudian masih ingat bisa jawab, belum tentu. Nah, karena itu ada baiknya itu dibuat kecemasan adik-adik itu berada di tengah-tengah saja, ya, berada di tengah-tengah. Itu yang pertama. Ya, yang pertama yang ingin saya sampaikan itu. Jadi jangan terlalu cemas, tapi juga jangan dablek. Dableknya itu apa? Ujian yobeng, lulus yobeng, jangan begitu. Karena apa? Karena apa, Dek? Saya selalu bersemangat kalau diundang ke Ucil. Itu bukan karena Bu Nila. Kalau soal Bu Nila sudah selesai di rumah, ya kan? Tapi saya senang kalau ketemu adik-adik itu, saya melihat penampakan calon pemimpin masa depan. Jadi kalau di sini ini saya mencium aroma orang-orang sukses. Karena itu saya selalu senang ke sini. Mudah-mudahan saya ikut bisa menjadi bagian dari adik-adik sekalian yang nanti akan menjadi orang-orang yang sukses. Cuma begini deh, tadi saya mengatakan Anda calon pemimpin masa depan. Tapi pertanyaan saya, sebelum besok hari Senin Anda ditanya oleh soal, sekarang saya mau bikin soal dulu. Anda mau jadi pemimpin? Mau. Tapi apa bedanya pemimpin sama pemimpi? Siapa yang tahu? Apa bedanya pemimpin sama pemimpi? Yo, siapa yang tahu apa bedanya pemimpin sama pemimpi? Oke, ya ini. Siapa yang bisa menjawab apa bedanya pemimpin dan pemimpi? Ya, ayo, siapa yang bisa jawab bedanya pemimpin sama pemimpi? Ayo. Kalau pemimpin Bimas, kalau pemimpin ayo, kalau pemimpin apa bedanya pemimpi sama pemimpin? Ayo, berdiri ya. Apa bedanya pemimpin sama pemimpi? 100.000.
Kalau pemimpin, kalau pemimpin sudah jadi pemimpin, kalau pemimpin belum jadi pemimpin, gitu ya. Oke, masih kurang tepat. Ada yang mau nyoba? Ayo, ayo, sini. Apa Mas? Apa bedanya pemimpin sama pemimpin? Pemimpin ada N-nya, pemimpin ada N-nya. Pemimpin ya, pemimpin ada N-nya. Kalau pemimpin tidak ada N-nya. Nah, pertanyaan saya, N-nya itu apa? Oke, tapi betul, pemimpin tidak punya N. Ya, kalau pemimpin punya N. Yuk, untuk berdua, ya sudah berani maju ke depan. Derek, nanti dibagi dua. Nah, adik-adik, ya, perhatikan baik-baik. Siapa? Pertanyaannya sederhana sekali. Kenapa tadi mereka yang berdua bisa dapat second? Karena nekat, berani, menekat maju ke depan. Meskipun tadi jawabannya belum tepat, tapi dia berani maju ke depan. Nekat, gak apa-apa. Nah, maka jawaban Mas, siapa Mas? Padi. Wah, panggilannya Paul. Panji. Oh, Mas Panji. Nah, tadi jawabannya Mas Panji betul. Apa jawabannya? Pemimpin itu punya N. Pemimpin tidak punya N. N-nya itu apa? Nekat. Jadi pemimpin itu adalah orang yang berani, nekat memperjuangkan mimpi-mimpinya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, pemimpin adalah orang-orang yang berani, nekat memperjuangkan mimpi-mimpinya. Itu. Nah, kalau Mario Teguh pakai itu. Ya. Mungkin sekali, dua kali belum berhasil, nggak apa-apa. Tetapi nekat, berani memperjuangkan mimpi-mimpinya, itu yang membuat Anda nanti akan berhasil. Oleh karena itu, adik-adik, belum tentu nanti Anda yang nilainya lebih tinggi di sini, itu ke depan akan lebih berhasil, belum tentu. Bisa jadi yang di sini kelihatannya cuma biasa, tetapi nanti ke depan justru menjadi luar biasa karena berani nekat memperjuangkan mimpi-mimpinya. Ya, tepuk tangan untuk adik-adik yang berani nekat memperjuangkan mimpi-mimpinya. Oh iya. Nah, kalau Anda punya mimpi dan kemudian Anda perjuangkan, oh, hasilnya nanti manis sekali. Apa saja pekerjaan, cita-cita,
Ya, bahkan cinta itu harus diperjuangkan. Ya, oh cinta gak ada N-nya, ada di pengaruh ya. Ada N-nya. Kalau yang tidak ada N-nya itu cinta, ya kan, itu hanya mimpi, itu tujuan. Tapi kalau Anda nekat memperjuangkan itu, itu baru namanya cinta. Maka cinta itu harus diperjuangkan, ya. Jangan dikira saya mendapatkan dunia itu tidak saya perjuangkan. Saya harus bersaing dengan banyak laki-laki. Iya dong. Jadi Anda harus terus berjuang. Kalau Anda punya cita-cita, Anda punya keinginan, Anda punya mimpi, harus Anda perjuangkan. Nah, tadi saya ingin memberi catatan kecil. Apa bedanya pemimpin dengan pemimpin? Kalau pemimpin itu punya cita-cita, punya impian macam-macam, tapi cuma berhenti pada mimpi. Aku pengen gini, wah, keinginannya itu banyak sekali, tapi tidak ada keberanian untuk memperjuangkannya. Nah, gitu kan? Jadi kalau Anda menginginkan sesuatu, perjuangkan. Ya. Kenapa tadi saya mengatakan bahkan cinta saja harus diperjuangkan? Karena banyak orang itu yang nggak berani berjuang. Pengen, seneng, tapi ngomong aja nggak berani. Nah, iya toh? Paling resikonya cuma ditolak toh. Apa-apa. Nah, jadi terakhir, ya, kesimpulannya begini. Ada seorang dokter bedah jantung di Amerika. Ada seorang dokter ahli bedah jantung di Amerika yang punya nasihat begini: hidup ini adalah rangkaian permulaan. Jadi jangan takut untuk memulai. Ya, adik nanti mau mulai ujian, nggak usah takut, ujian aja, gitu kan? Apapun hasilnya kita syukuri. Dan nanti adik-adik terus ke tingkat yang lebih tinggi akan memulai lagi hal yang baru. Nah, nanti akan jalan lagi memulai hal yang baru. Bahkan adik-adik tidak perlu takut untuk memulai hal yang baru. Memang kadang-kadang hal yang baru itu menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi itu harus dimulai. Gak apa-apa, mulai aja. Ya, mulai. Nah, berkaitan dengan bagaimana keberanian orang untuk memulai. Ya, berkaitan dengan keberanian orang untuk memulai. Orang itu kemudian bisa digolongkan menjadi 3. Yang level paling bawah itu namanya quitter. Quitter itu orang yang mudah menyerah. Nah, nanti lihat orang-orang yang tidak berhasil dalam hidupnya itu biasanya mereka yang masuk dalam kategori quitter, orang yang mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Jadi asal rombangnya sidik mutir. Nah, itu quitter. Seperti adik-adik kalau main game selesai quit, keluar kan? Nah, maka quitter itu adalah orang yang mudah menyerah. Nah, ini banyak orang yang gagal itu masuk dalam kategori quitter. Yang kedua namanya camper. Ya. Namanya camper. Camper ini orang yang mudah
menyerah, yang pertama. Yang kedua, camper. Camper ini orang yang suka camping. Kenapa disebut camper? Karena suka camping. Ya, maksudnya suka camping itu apa? Dia berani berjuang sedikit, tapi baru berhasil sedikit, kemudian dia puas di situ, pasang tenda, dan kemudian dia tidur. Dia merasa sudah sangat nyaman, nyenyak berada di level tertentu. Nah, saya ingin adik-adik tidak berhenti pada camper, tapi naik satu lagi, itu kategori yang ketiga, yang namanya climber. Tulisannya climber, ya, tapi dibaca climber. Kalau bahasa Inggris B itu kan tidak dibaca, ya. Jadi climber. Kenapa disebut pendaki? Karena hanya orang-orang yang berani berjuang sampai ke puncak itu nanti yang akan sampai pada kesuksesan. Nah, saya berdoa mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan kesuksesan yang dicita-citakan, tapi syaratnya jangan takut untuk memperjuangkannya. Para pemimpin adalah mereka yang berani, nekat memperjuangkan mimpi-mimpi. Jangan takut bermimpi, lakukan yang terbaik dan pasti nanti akan mendapatkannya.